Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatu. Nama budaya salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dea Fitriani, Mary Permata Canidia, Muhammad Khawarazmi, dan Alia Aurelia. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis pasar sepatu olahraga. Untuk tidak memperpanjang waktu berikut pembahasannya. Industri sepatu olahraga global terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Nike dan Yonex adalah dua merek besar dalam industri sepatu olahraga dengan segmen dan positioning yang berbeda di pasar. Kedua merek sama-sama terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan posisi pasarnya dengan melakukan inovasi, produk, dan strategi pemasaran yang adaptif terhadap tren terkini. Laporan analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi pasar Nike dan Yonex saat ini, tren yang mempengaruhi kinerja penjualan, serta peluang dan tantangan ke depan yang dihadapi kedua merek tersebut dalam industri sepatu olahraga global. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi dan strategi yang sesuai bagi pengembangan usaha Nike dan Yonex ke depannya. Identifikasi data sekunder. Berikut analisis tren pasar olahraga Nike. 1. Peningkatan penjualan sepatu running berteknologi tinggi. Tren konsumen yang lebih mementingkan performa dan kenyamanan mendorong peningkatan penjualan sepatu running Nike dengan teknologi canggih seperti Nike Zoom X dan Nike Air Zoom. 2. Persaingan ketat dengan Adidas pada kategori sepatu lifestyle. Persaingan Nike dan Adidas semakin masif pada segmen sepatu lifestyle fashionable, terutama model sneakernya, Raharja 2022. Nike perlu terus berinovasi agar tidak kehilangan pangsa pasar. 3. Potensi pasar generasi milenial dan Gen Z. Generasi milenial dan Gen Z diperkirakan menjadi target pasar potensial. Nike ke depannya mengingat gaya hidup dan selera fashion mereka, Saputra 2020. Analisis tren pasar sepatu olahraga Yonex. 1. Peningkatan penjualan sepatu badminton. Yonex pada segmen pemain profesional. Tren peningkatan popularitas bulu tangkis profesional telah meningkatkan permintaan sepatu Yonex pada level atlet profesional Setiawan N. Purwanto 2022. Model sepatu yang paling laku antara lain Yonex Power Cushion Insole Deluxe dan Yonex Comfort Z. 2. Persaingan ketat dengan Li-Ning pada segmen sepatu badminton entry level. Li-Ning dikenal memiliki harga lebih terjangkau dan bersaing ketat dengan Yonex pada segmen sepatu badminton kelas entry level. Yonex perlu strategi pemasaran yang tepat untuk mempertahankan pangsanya. 3. Potensi pasar sepatu bulu tangkis anak-anak pertumbuhan klub dan akademi bulu tangkis anak-anak menjanjikan potensi pasar sepatu yang menargetkan segmen ini. Survei pelanggan mengenai produk sepatu olahraga Nike dan Yonex. Dilakukan oleh perusahaan sepatu olahraga, Nike's Athletic Footwear Company Customer Survey 2023. Survei melibatkan 500 responden. Hasil survei menunjukkan bahwa fitur yang paling disukai responden dari produk Nike adalah desain produknya, 56%, kenyamanannya, 49%, dan amortisasi per edam kejutnya, 32%. Sementara warna produk 13% dan bahan materialnya, 9%. Kurang begitu dipertimbangkan responden saat membeli produk sepatu olahraga Nike. Kemudian dilakukan oleh majalah bulu tangkis untuk mengetahui preferensi dan harapan konsumen terhadap produk sepatu olahraga, merek Yonex di Indonesia. Survei melibatkan 400 responden, hasil riset menunjukkan bahwa sebanyak 89% responden menilai desain dan warna sepatu Yonex sudah bagus. Fitur yang paling disukai adalah bantalan dan insol sepatu, 94%, karena dinilai nyaman dan suportif. Sementara 76% responden berharap Yonex dapat meningkatkan kampanye promosi dan harga diskon produknya. Analisis kompetitor dan analisis SWOT. Analisis SWOT sepatu Nike. 1. Kekuatan, strengths. Brand global yang sudah dikenal luas, kemudian inovasi produk yang terus dilakukan, seperti teknologi amortisasi terkini dan sponsorship atlet dan tim olahraga dunia. 2. Kelemahan, weaknesses. Harga produk yang relatif mahal dan ketersediaan produk terkini terbatas. 3. Peluang opportunities, pertumbuhan pasar sepatu olahraga global, dan meningkatnya tren gaya hidup sehat. 4. Ancaman threats, persaingan merek sepatu olahraga lain dan fluktuasi nilai tukar mata uang global.
Analisis SWOT sepatu Yonex 1. Kekuatan, strengths, reputasi baik atas kualitas dan inovasi. Produknya, sponsor resmi kejuaraan bulu tangkis dunia, didukung oleh teknologi dan riset terkini. 2. Kelemahan, weaknesses. Distribusi produk terbatas pada toko spesialis bulu tangkis, kurang agresif dalam strategi pemasaran dibanding kompetitor. 3. Peluang, opportunities. Peningkatan popularitas bulu tangkis global dan perkembangan penjualan online. 4. Ancaman, threats. Persaingan dari merek China seperti Li Ning dan fluktuasi nilai mata uang global. Analisis tren dan proyeksi berikut adalah analisis tren pasar Nike saat ini dan proyeksinya di masa depan. Nike saat ini mendominasi pasar sepatu olahraga global dengan pangsa pasar mencapai sekitar 27% pada tahun 2022. Beberapa tren yang teridentifikasi dari produk Nike antara lain, penggunaan sustainable materials, bahan ramah lingkungan, fitur personalisasi produk, customization, dan terus berinovasi pada teknologi performa sepatu, seperti amortisasi dan power transfer. Kedepannya, Nike diproyeksikan untuk terus mendominasi pasar dengan mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Beberapa strategi yang diprediksi akan Nike lakukan, antara lain semakin banyak kolaborasi dengan merek fashion, selebriti, dan atlet, menargetkan generasi milenial dan Gen Z dengan produk-produk yang stylish, multifungsi, dan personalisasi, produk yang tinggi, serta implementasi teknologi digital dan VR/AR dalam pengembangan produk dan pemasaran. Dengan berbagai strategi tersebut, diproyeksikan penjualan dan pertumbuhan Nike ke depannya akan terus meningkat rata-rata sebesar 7% per tahunnya. Berikut ini analisis tren pasar Yonex saat ini dan proyeksi masa depannya saat ini. Yonex mendominasi pangsa pasar sepatu bulu tangkis dengan pangsa sekitar 30-40%. Produk sepatu Yonex populer di kalangan atlet profesional dan amatir dengan penjualan tertinggi ada pada kategori sepatu medium high-end. Beberapa tren yang teridentifikasi antara lain meningkatnya penjualan sepatu, kategori premium dengan teknologi dan material canggih, model sepatu lightweight dengan performa power transfer bagus, serta desain stylish untuk pemain muda. Kedepannya, diperkirakan pangsa pasar Yonex akan terus meningkat hingga 45-55% dengan strategi seperti menjangkau pasar global dan mengembangkan channel distribusi online. Produk-produk terbaru diproyeksikan akan berfokus pada aspek customization inline dengan kebutuhan atlet profesional dan lapisan menengah. Rekomendasi strategi pemasaran. Berikut ini adalah rekomendasi strategi pemasaran Nike. 1. Fokus pada pengalaman pelanggan, customer experience, melalui optimalisasi platform online dan physical store. 2. Perluas segmen pasar ke kelompok usia muda melalui pendekatan pemasaran konten dan influencer marketing di media sosial. 3. Tingkatkan kolaborasi dengan komunitas dan tokoh-tokoh tertentu untuk memperkuat brand image produk sebagai ikon gaya hidup. 4. Terus melakukan inovasi produk dengan menyajikan teknologi dan desain terkini untuk selalu menjadi market leader. 5. Lakukan riset pasar secara berkala untuk memantau preferensi konsumen yang dinamis. Berikut ini adalah rekomendasi strategi pemasaran Yonex. 1. Meningkatkan penjualan melalui e-commerce dengan membuka official online store Yonex di marketplace populer. 2. Melakukan segmentasi pasar yang lebih spesifik berdasarkan tingkat intensitas bermain dan gaya bermain atlet bulu tangkis. 3. Memperkuat brand image sebagai merek premium bulu tangkis dengan menjalin sponsorship ke juara dunia dan turnamen besar. 4. Mengadakan demo produk di komunitas dan klub bulu tangkis untuk ekspos merek dan edukasi produk secara langsung. 5. Memanfaatkan influencer atlet bulu tangkis sebagai endorsement untuk meningkatkan awareness di kalangan anak muda. Kesimpulan, 1. Nike dominan dalam pasar sepatu olahraga global, sementara Yonex fokus mendominasi kategori sepatu badminton dan tenis meja. Kedua merek menampilkan strategi pemasaran yang sesuai target konsumennya. 2. Produk unggulan Nike seperti sepatu sepak bola, basket, dan running laris di pasaran dengan loyalitas tinggi. Sementara Yonex sukses membangun citra sebagai top brand bulu tangkis dengan kualitas dan teknologi terbaik. 3.
Tren gaya hidup sehat, kian populernya olahraga tertentu, dan perkembangan penjualan online menciptakan peluang baru bagi Nike dan Yonex untuk melebarkan pasar. 4. Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital di sisi pemasaran dan desain produk menjadi kunci bagi Nike dan Yonex dalam bertahan dan meningkatkan pangsa pasarnya di masa mendatang. 5. Meskipun Nike dan Yonex sama-sama dihadapkan pada persaingan ketat, namun kedua merek diperkirakan masih akan dominan pada segmennya masing-masing dengan diterapkannya strategi yang tepat. Dengan memahami kondisi dan prospek pasar sepatu olahraga, Nike dan Yonex dapat merumuskan langkah bisnis dan produk yang tepat guna mengoptimalkan peluang pertumbuhannya di masa mendatang. Sekian yang dapat kami bahas mengenai analisis pasar sepatu olahraga. Mohon maaf atas kekurangannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.